Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku dimanapun kalian berada. Anak-anak, meskipun kita dalam kondisi seperti ini, alangkah lebih baiknya kita harus tetap belajar, berolahraga, berjemur, menjaga kesehatan, dan sering-sering cuci tangan. Anak-anakku, meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, namun kita semua masih bisa belajar dalam cara apapun. Melalui video ini, Pak Ruli akan menyampaikan materi yang akan kalian terima. Anak-anakku, kemarin sudah menerima video atau sudah melihat video perkenalan dari Bapak Ibu Guru Bahasa Indonesia khususnya kelas 7. Di kelas 7 ada Pak Ruli, ada Bu Sheila, dan ada Pak Noel. Nah, anak-anakku, kemarin di video telah dijabarkan bahwasanya di semester 1 ini kalian akan mempelajari ada 4 bab. Masih ingat apa saja? Ya, bab 1 kalian akan mempelajari tentang teks deskripsi, yaitu mendeskripsikan sebuah objek. Kemudian di bab kedua kalian akan mempelajari tentang mencipta atau mengkreasi cerita fantasi. Sedangkan yang ketiga kalian akan belajar membuat sesuatu atau biasa disebut dalam bab yaitu teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Yaitu cara membuat sesuatu. Kemudian yang keempat yaitu LHO. Anak-anak ada yang tahu LHO apa? Ya, betul. Laporan hasil observasi. Nah, video kali ini, video pembelajaran kali ini kalian akan menerima materi yang Pak Ruli sampaikan yaitu teks deskripsi. Ada yang tahu? Mungkin anak-anak secara tidak langsung pernah merasakan atau pernah menyampaikan sebuah teks deskripsi. Contoh, kawanmu bernama Aris dan Adi, ya. Ada dua sahabat yang berkomunikasi secara langsung, yaitu si Aris menanyakan sebuah pertanyaan yaitu kepada Adi. Adi, apa kamu pernah melihat pesawat terbang? Kemudian Adi menjawab, pernah. Nah, kalau pernah berarti secara tidak langsung dapat mendeskripsikan sebuah benda atau pesawat itu tadi kepada si Aris. Namun lebih mudah apabila si Adi itu menyampaikan melalui gambar atau melukiskan melalui lukisan kemudian menyampaikan kepada Aris. Tapi pertanyaannya, apabila si Adi tidak tahu atau tidak pernah mengetahui, bagaimana dong? Ya, dengan cara melukiskan melalui tulisan atau secara lisan. Contoh, si Adi ditanya oleh si Aris tadi, apakah kamu pernah melihat pesawat? Oh, pernah. Pesawat terbang jenisnya yang helikopter. Itu kan pesawat termasuknya. Pesawat ada banyak. Nah, si Adi mendeskripsikan atau menjabarkan helikopter. Helikopter itu bentuknya bulat tapi lonjong, kemudian di belakang itu ada satu rangka yang panjang, itu untuk kontrolnya, untuk putar ke kanan, putar ke kiri. Bentuknya bulat. Dia memiliki bodi depan kaca, ya kan, berbaling-baling di tengah. Di dalam kemudinya itu biasanya terdiri atas 2 kursi dan 2 untuk belakang untuk penumpang. Nah, itu salah satu mendeskripsikan secara langsung. Namun kalian di sini akan mempelajari teks deskripsi berdasarkan teks, yaitu menulis. Baik anak-anak, di layar kalian bisa lihat deskripsi itu sendiri. Jadi apa dong teks deskripsi? Ada yang tahu? Mari kita belajar bersama. Teks deskripsi yaitu mendeskripsikan. Artinya seorang penulis apabila dia penulis menjabarkan, melukiskan sesuatu, menguraikan sesuatu hal atau objek sehingga pembaca
atau pendengar seolah-olah ikut secara langsung merasakan atau mengalami apa yang dirasakan oleh penulis atau pengarang atau pencerita kalau secara lisan mungkin ya. Nah, anak-anak, jadi bisa disimpulkan bahwasanya teks deskripsi ini adalah teks yang menggambarkan atau melukiskan sesuatu berdasarkan seorang penulis kepada pembaca, sehingga dengan tujuan pembaca atau pendengar dapat merasakan apa yang penulis rasakan. Nah, di bab 1 ini kalian akan mempelajari 4 peta konsep ya. Yang peta konsep artinya yang sudah Pak Ruli peta konsepkan dan bersama Bu Sela, Pak Noel untuk mempermudah kalian. Yang pertama, menentukan ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi, menentukan isi teks deskripsi, kemudian menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Yang terakhir, menyajikan secara lisan dan menuliskan juga. Jadi nanti tugas akhirnya anak-anak bisa mengumpulkan melalui video ataupun tulisan berupa foto. Jadi tugas besarnya ada 2. Yang pertama yaitu menyajikan secara lisan, yang satunya lagi menuliskan kemudian melaporkan, bisa berupa foto ya. Oke, kita pelajari yang pertama. Yang pertama tadi lemot. Maaf ya anak-anak karena komputernya agak lambat. Yang pertama, mengidentifikasi ciri, objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Yang pertama ada objek teks deskripsi bersifat khusus dengan ciri tertentu yang berbeda dengan umumnya. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Seperti yang Pak Rus sampaikan tadi bahwa pesawat terbang itu ada banyak jenisnya. Nah, ketika kalian mendeskripsikan pesawat, berarti harus kalian kerucutkan pesawat terbang yang mana. Nah, kalau Pak Ruli tadi contohkan yaitu pesawat terbang apa tadi? Masih ingat? Coba ketik di komentar apa? Di menit 7 ya kalau nggak salah ya, hampir menit ke-8. Kalian ketik di komentar apa tadi? Ya, helikopter, ya kan? Pesawat terbang itu sangat banyak sekali. Jenisnya ada helikopter, ada pesawat terbang tempur, ada pesawat terbang pengangkut penumpang, ada pengangkut barang, dan mungkin lain-lain. Nah, artinya yang pertama ini harus khusus. Artinya pesawat terbang yang apa? Harus kalian kerucutkan lagi pesawat terbang itu yang apa jenisnya. Seperti itu. Agar tidak luas ketika kalian mendeskripsikannya nanti. Kalau kalian ambil satu objek pesawat terbang berarti semuanya, maka tulisan kalian akan banyak dan akan mungkin bisa jadi membingungkan para pembaca atau pendengar seperti itu. Ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Yang kedua, tujuan teks deskripsi menggunakan menggunakan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif. Apa itu artinya subjektif? Nah, artinya secara subjektif itu ya secara kondisi objek dari si pengarang. Si pengarang itu ya penulis itu sendiri. Seperti yang Pak Ri contohkan tadi di awal tadi. Ya seperti pesawat terbang, Pak Ruli ambillah helikopter. Helikopter menurut Pak Ruli seperti itu. Bentuknya bulat, agak lonjong. Kemudian di dalamnya itu berisi 2 tempat duduk untuk pengemudi, kemudian 2 tempat duduk penumpang. Nah, itu secara objektif itu secara menurut penulis atau pengarang itu sendiri gitu. Nah, yang ketiga, isi teks deskripsi memerinci atau mengkonkretkan objek. Jadi, objek tadi kan yang pertama sudah secara khusus ini tadi. Ya, yang ini secara khusus. Kemudian secara adan. Ya. Oke, karena adan kita lanjut materi ini minggu depan. Cukup sekian, apabila ada pertanyaan silahkan diketik di kolom komentar. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe juga tombol merah, kemudian share. Oke? Cukup sekian anak-anak, semoga kalian sehat selalu. Karena sekarang sudah waktunya sholat adan, kita sambung minggu depan. Oke, terima kasih anak-anak, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.